Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku di channel aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga selalu dalam rahmat Allah. Dan semoga cita-cita teman-teman semuanya bisa terkabul sesuai dengan keinginan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, video ini aku share di sore hari ya teman-teman. Aku lagi buka-buka paket. Nah, ceritanya mama nih sebenarnya banyak dasternya udah ya teman-teman, tapi mengingat pernah dulu punya satu daster dengan bahan seperti ini, katanya enak. Akhirnya cari-cari di toko oren. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Dan nggak sengaja juga sih sebenarnya ketemunya pas lagi nyari barang yang lain, ketemu ternyata. Mama ingat kalau bahan ini nih enak banget dipakai, nggak panas dan melar gitu ya teman-teman. Pokoknya adem banget deh buat ganti sehari-hari. Jadi mama beli 3 yang model daster midi gitu, terus yang satu untuk atasan. Jadi semua daster itu tadi punya mama ya teman-teman. Video ini adalah video lanjutan dari yang aku food prep paginya, yang aku belanja. Karena pagi itu aku nggak masak, cuma makan pakai ayam Kentucky doang. Nah, sore ini aku mau masak. Sebelum aku masak, kebetulan semua serbet-serbet aku udah pada kering. Jadi aku angkat dulu, terus aku lipat-lipat dan aku masukin lagi ke dalam lemari tempatnya. Lanjut, aku mau beresin piring-piring yang udah aku cuci tadi pagi. Setelah aku nge-food prep, aku sempatin cuci piring supaya nanti aku pikirkan supaya nanti sore nggak terlalu banyak lagi piring-piring yang kotor. Tapi teman-teman, yang namanya kita di rumah ya, tidak bisa terhindar dari piring-piring yang kotor. Tapi juga mesti disyukuri karena dengan adanya piring kotor berarti anggota keluarga kita makan dengan enak, dan itu artinya alhamdulillah mereka sehat. Dan sekarang aku mau cuci piring lagi. Masih ada sisa piring pas aku bangun tidur tadi. Ada piring-piring kotor, kayaknya bekas adik makan ya teman-teman. Biasanya dia rajin cuci piring sendiri. Nah, ini ulekan juga itu bekas ngegeprek juga pada belum dicuci semua. Jadi aku sempatin cuci piring dulu sebelum aku masak. Oh iya teman-teman, lagi pada ngapain nih? Kalau lagi pada ngerjain rumah juga, ayo semangat bareng-bareng aku. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur dengan video aku dan juga bisa semangat juga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang memang notabene-nya ya itu lagi ya teman-teman. Tapi tetap semangat karena kalau bukan kita yang ngerjain, siapa lagi? Lanjut, aku mau naruh ini kuah bakwan atau saus untuk makan bakwan itu. Jadi kemarin tuh kan mama memang bikinnya rada banyak, dan seharusnya dari kemarin udah aku taruh di kulkas ya teman-teman. Jadi kapan-kapan kalau aku bikin bakwan lagi, sausnya tinggal dipanasin aja. Nah, ini aku jadikan 2 kantong, mau aku masukin ke freezer. Terus aku tadi pagi kan juga beli tahu 30 biji. Nah, tahunya ini udah aku rebus. Jadi nanti kalau ngegoreng udah ada rasanya teman-teman, gak perlu pakai bumbu lagi. Nah, ini aku masukin dalam box. Per boxnya itu isi 10 biji. Jadi aku masukin dalam 3 box. Untuk harga tahunya per 10-nya ini Rp6.000 ya teman-teman. Jadi aku belinya 3, Rp18.000. Aku punya satu tempat langganan. Karena aku tuh pernah pengalaman beli di sembarang tempat gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh beli 2 bungkus, ternyata sampai di rumah tuh asem. Aku nggak tahu itu tahu kapan yang dijual sama beliau. Akhirnya aku ketemu satu tempat yang bener-bener bisa aku percaya. Jadi setiap kali aku beli pasti aku bilang, "Mas, minta yang baru ya." "Baru semua Mbak," katanya gitu. Jadi aku tuh selalu beli dengan beliau ya, langsung beli tuh 3 bungkus gitu ya, sama tempenya 2 papan. Itu biasanya habis dalam waktu 1 minggu. Makanya tahunya aku rebus, karena kalau direbus itu dia bisa lebih awet ditaruh di kulkas.
Tapi sesekali juga kadang aku buang airnya teman-teman, aku ganti airnya karena kan waktu ngerebusnya tuh udah pakai bumbu dan udah ngeresap di tahunya. Kalau ada airnya tuh kita buang, diganti pakai air yang biasa juga tahunya tetap ada rasanya. Terus ini aku mau masak udang. Aku beli udang sungai itu kan tadi pagi 1 kilo, jadi itu aku bagi 2 box. Aku masaknya 1 box aja karena ini kan cuma buat makan sore. Aku campurin pakai petai. Nah, ini petai yang dibeli waktu aku belanja untuk persiapan arisan. Nah, karena pas suami itu lagi sakit gigi, akhirnya petai ini nggak bisa dimakan sama dia dalam keadaan mentah ya teman-teman. Biasanya petai itu kalau giginya pas suami lagi nggak sakit, untuk 1 ikat itu biasanya paling dalam waktu 3 hari udah habis. Tapi ternyata ini sudah beberapa hari masih ada aja di kulkas, dan untungnya aku taruh di kulkas teman-teman, karena kalau taruh di luar itu kan kulitnya bakalan kering, jadi ngupasnya juga rada sulit. Terus aku masukin ke kulkas, masih ada 6 papan. Aku masak 3 papan. Nah, ini kulit arinya juga aku buang karena ini kan mau aku campur sama udang, jadi nanti digoreng dulu ya teman-teman. Cerita tentang petai ini aku jadi ingat waktu aku ikut Pak Suami, waktu Pak Suami itu dibawa temennya pulang ke kampung ya teman-teman. Dan ternyata di halaman depan rumah di kampungnya itu ada pohon petai teman-teman, dan pohon petainya itu lagi berbuah banyak, dan karena memang petainya itu nggak untuk dijual, akhirnya dipanen sama temannya Pak Su, dan aku tuh dikasih sampai 1 karung teman-teman. Seneng banget akunya, waktu itu hanya aku yang bisa makan, Pak Suami masih belum bisa makan petai. Tapi setelah lama-lama belajar bisa makan petai, malah dia yang lebih doyan daripada aku kalau sama petai. Nah, ini aku mau ngebumbuin udangnya, karena udangnya ini harus digoreng dulu. Jadi aku kasih petsin sedikit, garam, dan juga asam jawa ya teman-teman untuk ngilangin amisnya itu. Nah, diaduk-aduk aja pakai tangan. Ini tangan aku udah bersih ya teman-teman. Terus untuk petainya ini aku potong 2 supaya nggak terlalu besar nanti waktu dimasak, karena udangnya juga udang kecil-kecil, jadi kalau petainya nggak dipotong kayaknya nggak sinkron aja gitu. Terus aku mau bikin bumbunya. Ini bawangnya aku potong-potong agak gede supaya nanti bisa di blender. Untuk bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, terus cabai keriting ya teman-teman. Terus nggak lupa juga aku bikin aku bikin bawang goreng, bukan bawang goreng, bawang diiris tipis itu untuk bawang tumisnya. Nah, terus bumbunya itu supaya agak tebal, aku kasih tomat juga. Dan seperti biasa, kalau cabai aku usahakan ngeblender aja, karena kalau ngulek aku nggak sabar beneran, karena nguleknya tuh lama ya teman-teman baru bisa halus. Sementara kalau untuk balado ini aku lebih suka yang bumbunya bener-bener halus. Terus bumbu udah di blender, aku keringin dulu di wajan yang di sebelah ini, karena aku tadi ngeblendernya pakai air. Mestinya kan pakai minyak ya teman-teman, tapi aku pakai air tadi. Jadi aku keringin dulu supaya nanti bisa ditumis dibuat bumbu udangnya. Kalau teman-teman udang suka diapakan nih masaknya, boleh dong sharing-sharing buat menunya, supaya nanti kapan-kapan aku bisa coba untuk masak juga seperti menunya teman-teman. Aku pakai kompor 2 supaya cepet ya teman-teman, karena harinya udah sore banget. Aku juga masaknya ini sudah lewat dari asar, setelah asar, jadi itu udah sekitar mulai masaknya itu sudah sekitar 3:30 sore gitu ya teman-teman. Jadi aku kejar pakai 2 kompor.
Memang sih masaknya juga nggak banyak, cuma 2 menu aja, tapi diusahakan sebelum maghrib kelar, karena setelah masak aku mau mandi dan siap-siap untuk sholat maghrib. Untuk petainya juga aku goreng ya teman-teman, supaya bisa lebih lunak, karena pas suami suka makan petai. Ya dikarenakan giginya yang sakit itu teman-teman, jadi kalau makan tuh nggak bisa yang keras-keras, maunya yang lunak-lunak. Cuman sampai hari video ini aku buat, aku belum ke dokter gigi, karena pas suami itu paling sulit kalau diajak berobat ke dokter gigi. Nggak tahu apa yang dia rasakan, apa males pergi, apakah ada rasa takut, aku juga nggak ngerti. Dia nggak mau bilang, pokoknya dia nggak mau aja gitu. Sampai kalau udah terlalu sakit, biasanya baru dia mau diajak ke dokter. Nah ini aku udah masukin tumis bawangnya, bawang merahnya tadi udah ditumis, terus bumbunya juga aku masukin. Nah ternyata minyaknya kurang ya teman-teman, karena balado itu kan memang agak ada banyak minyaknya, jadi aku tambah lagi minyaknya sedikit. Aku masukin juga udang dan petainya, tinggal diaduk-aduk aja. Terus aku tambahkan sedikit kecap juga supaya warnanya nggak terlalu galak. Lanjut aku aduk-aduk. Jadi masaknya cuma kayak gini aja ya teman-teman, simple banget. Tapi insya Allah semuanya suka. Dan hasilnya aku tuh kaget, ternyata udangnya tuh 1/2 kilo, jadinya banyak banget. Ini dipastikan kalau sore ini nggak bakalan habis untuk makan sore aja. Tapi ya udahlah, berarti besok pagi untuk sarapan aku nggak perlu masak, karena ini udangnya pasti nyisa, karena banyak banget jadinya, hampir 1 piring ngebumbung gitu teman-teman. Nah setelah masak 1 menu, aku cuci-cuci dulu piringnya, karena kelihatannya penuh banget di area cuci piring aku. Tadi kan aku habis nyalin apa itu namanya, bumbu yang dipanci, terus tahu juga dipanci. Nah otomatis cucian piringnya gede-gede, panci-panci itu ya teman-teman. Jadi aku cuci dulu untuk mengurangi area di sini supaya kelihatan lebih kosong aja. Dan nyicil juga cuci piringnya, karena kan aku nyuci piringnya memang di sini, nggak nyuci duduk. Kalau nyuci piring duduk tuh sebenarnya lebih enak ya teman-teman. Jadi langsung diabrek aja semuanya, banyak gitu, tempatnya kan lebih luas. Kalau di sini kan tempatnya kecil, hanya 1 wastafel ini aja. Awal dibuat wastafel ini sebenarnya bukan buat cuci piring ya teman-teman, tapi untuk nyuci sayur, dan ikan-ikanan sebelum masak. Tapi karena aku lebih suka dan lebih enak kerja sambil berdiri, akhirnya lah cuci piringnya di sini. Tapi nggak semua juga aku cuci piring di sini. Untuk yang besar-besar itu biasanya aku taruh di bawah, cuci piringnya di bawah, karena lebih enak teman-teman ya. Kalau cuci piring di bawah itu kan kita ngebilasnya tuh di dalam baskom, bukan pakai keran. Kalau pakai keran begini, kalau besar tuh rasanya kok kayak kurang lega aja ngebilasnya. Untuk cucian piringnya aku percepat aja, aku nggak record semuanya karena bakalan lama, sementara videonya nih durasinya udah terlalu panjang. Lanjut aku mau masak kangkung, karena kan aku belanja tadi pagi itu serba sayur daun-daunan dan nggak bisa disimpan lama. Ini tadi habis mama ngebersihin kangkung itu dimasukin ke kantong plastik, karena kulkasnya udah nggak muat untuk dimasukin ke dalam box, jadi dimasukin dalam kantong bersih aja, kantongnya yang benar-benar baru gitu ya teman-teman. Itu jadinya 2 kantong. Nah ini aku masak 1 kantong, 1 kantongnya lagi mau aku masak besok. Aku numis kangkung pakai ikan teri. Nah ini seharusnya ikan terinya aku goreng dulu, tapi karena aku lupa,
aku malah numisin bawang-bawangannya dulu. Jadi aku sisihkan ke pinggir, terus aku goreng dulu ikan terinya di sisi sebelahnya. Nah, ini kangkungnya udah ada di dalam wajan aja teman-teman. Tadi itu pas ada pas suami nanya apa gitu pas aku lagi ngedubbing, aku lagi mau motong video malah kepotong videonya. Salah potong gitu teman-teman, seharusnya aku nggak motong di bagian itu malah kepotong. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman, aku minta maaf. Nah, untuk kangkungnya ini sudah selesai karena tadi aku tutup, jadi matangnya bisa lebih cepat dan lebih enak gitu ya teman-teman. Kalau nggak ditutup tuh kok kayak nggak lunak gitu, jadi aku tutup. Nggak lupa juga dikoreksi rasa ya teman-teman. Kalau ada yang kurang, mungkin garamnya yang kurang. Nah, dalam kasus ini garam aku memang ternyata kurang, jadi aku tambah dong sedikit. Hari aku belanja tadi pagi itu harga sayur benar-benar sangat-sangat murah ya teman-teman. Biasanya kangkung itu harganya per ikatnya tuh bisa 5.000 per ikatnya. Tapi pas aku belanja tadi per ikatnya cuma 2.000. 2.000 pun kalau kita ngambil 3 ikat dihargain 5.000. Makanya tadi aku beli 6 ikat harganya 10.000, jadinya banyak banget. Nah, ini dia menu kami hari ini, sore ini, tumis kangkung dan balado udang. Dan akhirnya terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.